Selamat pagi, saya Ibu Mariam Stantimira Muhweni dari SMK Negeri 3 Kalabahi akan melakukan PPL kedua dengan materi pembelajaran tentang sistem ekonomi. Kalian bisa membaca beberapa modul itu sambil Ibu Guru menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita di saat siang hari ini, kita satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Nona Delila bisa pimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih Nona Delila yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu Guru absen dulu ya sebelum Ibu masuk. Ya. Delila mulai padam. Garnis luar beka. Salome Kanleti. Ada, Bu. Andelia Setiawan. Ada, Bu. Adriana Maupada. Ada. Anselmus Luther Lakalevi. Ada. Arsman Maikari. Kristianus Manikari. Ada, Ibu. Fernando Lauke. Ada, Bu. Feli Mulana. Ada. Garnis ada. Kalian bisa melihat pada modul ajar yang sudah Ibu perhatikan itu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi, ya. Kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini, anak-anak, yang pertama, setelah proses pembelajaran ini, Ibu mengharapkan kalian bisa menyebutkan pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa menyebutkan kurang lebih ada 5 sistem ekonomi yang akan tugas sekitar ada 5 nomor. Ya, Ibu Guru memberikan waktu kepada kalian untuk bisa membaca modul ajar itu sambil Ibu memperlihatkan sebuah video pembelajaran. Itu adalah sebuah video pembelajaran. Yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dalam suatu masyarakat. Nah, kita biasanya ada di ujung-ujung duit. Kita berbicara semua kegiatan dan aktivitas pasti membutuhkan uang. Atau ada yang tidak pernah pegang uang. Itu makanya sampai di sini belum pernah pegang uang sama sekali sampai sekarang. Salome, Delila, semua pasti pernah pegang uangnya. Hari ini kita akan belajar itu tentang sistem ekonomi. Yang pertama di situ ada sistem ekonomi
secara tradisional. Ya, yang pertama ada sistem ekonomi secara tradisional. Coba Ibu minta Nona Delila bisa lihat pada modul ajar itu, Nona bisa membacakan sistem ekonomi tradisional itu apa? Sistem ekonomi tradisional adalah suatu agama yang mendukung suatu kebudayaan terhadap alam lingkungannya dalam usaha memenuhi tuntutan kebutuhannya sesuai dengan pola pelaksanaannya yang sifatnya tradisional. Oke, baik. Ibu minta lagi Nona Sri Lautama, ada pegang modul ajar kok, tadi Ibu itu ada pegang kok. Baik, bisa tolong baca untuk kita semua bisa dengar. Kira-kira ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional itu seperti apa? Coba Nona sebutkan kira-kira dua. Menerapkan sistem Oke, terima kasih ya. Keuntungan. Jadi, ketika sistem ekonomi secara tradisional dibuat, tidak untuk mencari keuntungan, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kita bisa melihat kita punya bapak mama, nenek waktu zaman dulu. Mereka tidak rupiahnya dulu, ya Bapak. Ekonomi yang menjadikan bebas suasana para masyarakat Oke, baik. Jadi anak-anak, Anda bisa mengetahui bahwa baik. Oke, anak-anak yang lain Anda juga bisa melihat pada modul ajar yang kalian sudah bagikan. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal itu yang pertama ada akan dibentuk di pasar bebas. Kemudian yang kedua adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Ya, ada beberapa ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal itu. Tadi Ibu Guru minta kawan itu baca hanya bersaing untuk berproduksi. yang kedua, Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi seperti barang atau jasa. oke, baik. Jadi di situ anak-anak kalian bisa melihat kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama di situ menciptakan dan meningkatkan persaingan untuk lebih maju. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi seperti barang dan jasa. Ya, jadi itu ekonomi liberal punya kelebihan. Namun ekonomi ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama dapat menciptakan suatu monopoli usaha sehingga terjadi kesenjangan sosial seperti ada kaya dan miskin. Ya. Jadi ekonomi liberal itu kalau sama punya modal yang banyak, berarti dia bisa menguasai ini perdagangan. Ibu Guru biasa kasih contoh, kita semua di sini ada kerja capek, anak-anak. Tetapi kita pergi timbang hasil di itu toko yang dengan pertanian. Ya, itu orang luar yang datang untuk memang kita punya hasil kuning. Jadi Ibu biasa bilang, dong rumah tambah tinggal, kita rumah tambah tinggal merugi. Karena kita kerja capek, tetapi mereka timbang, mereka jual di Jawa dengan harga yang menginjak tinggi. Ya, seperti asam. Ibu Guru memberikan contoh hasil alam itu seperti asam, kemiri, kopra, itu dijual dengan harga yang sangat rendah di sini ya. Tetapi itu kacang mente ketika dia sampai di Jawa akan diolah menjadi silver queen satu kecil ini 1,15 ribu. Ya, silver queen itu diolah dari kacang mente dan juga coklat. Kemudian yang lainnya apa? Kita jual kopra. Kemudian akan dibawa ke sana di Jawa dimasukkan di mesin produksi yang dibuat santan kacang. Yang sekarang kita di sini memasak pula, membuat cendol, yang kita beli di toko saja. Betul apa tidak ini? Kita harus tersebut dari ini yang orang kelana dulu. Tidak toh? Sekarang memang semua kita beli santan di toko saja. Baik. Jadi itu sistem ekonomi liberal punya kekurangan. Kemudian yang berikut
Tadi tradisional, kemudian liberal, kemudian sekarang ada satu sistem ekonomi lagi, namanya sistem ekonomi komando. Coba Nona Yuliani Ladang, baca kasih kita, sistem ekonomi komando itu apa? Kalau dulu masih tahu itu pemerintah bisa kontrol harga ya, pemerintah bisa kontrol harga. Oh ini masih musim panas, belum musim hujan. Berarti harga mending atau harga asal, harga kontrak masih di atas rata-rata. Itu kalau dulu masih tidak UD atau operasi. Tetapi sekarang Anda bisa melihat, ya itu sudah sering mengalami. Nanti kalau ditimbang di Minta sekarang karena bisa itu ya per kilo. Berapa? 7.000. Iya. Harganya setiap hari dia turun naik begitu. Malah bukan dia naiknya ini, tetapi dia semakin turun begitu. Jadi kadang kalau ibu dengan bapak kami pergi timbang hasil, ibu bilang, kita boleh pilih capek sehingga nanti. Sampai di bawah, kawan baca ke sekitar 2 ciri dari sistem ekonomi campuran. Oke. Masyarakat diberi kebebasan pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Oke, jadi anak-anak bisa melihat di situ ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran atas dasar kekeluargaan. Ya. Pemerintah menguasai sumber daya penting untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua, kelebihan dari sistem ekonomi Pancasila yaitu kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Kemudian yang berikut, kekurangan dari sistem ekonomi ini yaitu proses pengambilan keputusan akan berjalan lambat karena harus menunggu musyawarah untuk mencapai mufakat bersama-sama terlebih dahulu. Jadi, Anda bisa melihat, oh ternyata sistem ekonomi Pancasila karena cuaca ini kurang bersahabat. Satu, dua, tiga. Di mana ada kambing saya, ada di kampung baru, di mana kambing Oke, nanti 15 menit ke depan sudah bisa habis untuk baca di depan. Oke, silakan. Wajib sakol? Tidak. Ada dalam mobil ada semua.
hujan. Ibu Mira, bisa lanjut ke tahap selanjutnya, Ibu Mira? Halo Ibu Mira, bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya? Karena waktu Ibu Mira hanya tinggal 5 menit lagi ya.
Ibu.